warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan in-house training sekolah penggerak. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki IHT hari ketiga. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi penyusunan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Hani Kurniati SPD. Sebelum dimulai, marilah kita membacakan doa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami ingatkan kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya. Baiklah, dipersilahkan kepada Ibu Hani Kurniati SPD untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Eni. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi pada kegiatan in-house training hari ketiga ini. Sebelumnya saya akan menyapa Bapak dan Ibu di sini. Apa kabar semuanya? Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat semuanya. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, biar lebih semangat, kita tepuk dulu yuk. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. We are the best. We are the best, the best, the best, yes. Oke, semangat semuanya. Baiklah. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, ada yang sudah tahu tentang penyusunan tujuan pembelajaran? Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Ya? Sudah. Nah, kita sekarang akan membahas tentang penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, saat ini kita akan belajar tentang penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajarannya, yang pertama, maaf, untuk penyusunan tujuan pembelajaran, kita lakukan dulu capaian pembelajarannya, yaitu penyusunannya, menyusun capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Lalu untuk jenjang PAUD hanya ada satu fase, yaitu fase fondasi. Dan CP untuk PAUD terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, dan yang ketiga adalah STEAM. Nah, setelah itu lanjut kita ke tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran adalah deskripsi kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks dan kondisi masing-masing satuan pendidikan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, selanjutnya, apa saja nih yang harus kita susun untuk tujuan pembelajaran? Nah, yang pertama, ada 2 tahapan utama yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran ini dilakukan dengan menganalisis setiap elemen capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan PAUD, profil anak PAUD, karakteristik anak, dan karakteristik lokal dan budaya setempat. Nah, ini. Lalu selanjutnya, dengan menyesuaikan terhadap visi dan misi,
Karakteristik satuan PAUD, kebijakan dan konteks lokal daerah maka tujuan pembelajaran dapat menunjukkan kekhasan masing-masing satuan PAUD. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kita harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, rumusan tujuan pembelajaran kemudian Alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh Ibu Hani Kurniati dan sekarang dipersilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk menyampaikan pandangan atau mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, Ibu Eni Nuraini, dipersilahkan. Baik, Silakan Ibu, terima di-unmute. kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya mau bertanya tentang penyusunan tujuan pembelajaran. Kan kalau kita mengacu pada ketentuan, seharusnya memang tujuan pembelajaran itu dirumuskan oleh semua warga belajar, yang dimana di dalamnya untuk jenjang PAUD ada yayasan, ada komite, kepala sekolah, guru, dan juga orang tua murid. Tapi pada kenyataannya di lapangan, tujuan pembelajaran itu hanya disusun oleh sekelompok orang yang berkepentingan gitu ya. Berkepentingan di sini biasanya yang lebih mendominasi itu kepala sekolah biasanya, ataupun dibantu oleh guru gitu ya. Nah, dengan kenyataan seperti itu, saya mau bertanya bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dan juga efektif, tapi tidak melibatkan semua warga sekolah. Gitu. Itu mungkin pertanyaan yang bisa saya ajukan. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Eni. Nah, sudah ada ini Bu. Silakan Bu. Barusan nge-lag ya. Mohon maaf. Terima kasih pertanyaannya Ibu Eni. Dipersilahkan kepada Ibu narasumber. Nah, baik Bapak dan Ibu, siapa nih? Tadi ada pertanyaan dari Bu Eni. Ada yang mau menanggapi? Oh ya, silakan Bu Eti. Mau menanggapi, tapi tolong nanti lebih disempurnakan ya, karena ini menurut pendapat saya nih seperti ini. Tadi kan dalam penyusunan pembelajaran tuh ya seperti itu yang ditanyakan, kenapa yang membuat tujuan pembelajaran itu hanya istilahnya bisa dikatakan hanya oleh kepala sekolah gitu. Biasanya ketika di satu lembaga ya membuat suatu tujuan pembelajaran tuh biasanya gini, kepala sekolah tuh ya udah yang penting ada tujuan pembelajarannya tuh seperti itu ya. Tapi mungkin setelah paradigma baru ini sekarang kita harus merubahnya. Ketika kita mau membuat satu tujuan pembelajaran, kita ajaklah istilahnya ngobrol dengan guru-guru, sharing dengan guru-guru, bagaimana supaya pembelajaran itu bisa terlaksana dengan efektif. Baiklah Bapak Ibu peserta, sebelum acara ini ditutup, seperti biasa kita mengadakan foto bersama. Sudah siap Bapak Ibu? Baiklah, layar pertama. 1, 2, 3.